saya pengen perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Ainur Rafiq dengan NIM 17076191037. Saya dari Prodi Pendidikan Bisnis angkatan 2019. Nah, di sini mungkin saya ingin menjelaskan mengenai betapa pentingnya mengatur keuangan sedini mungkin. Nah, di sini saya akan mengkhususkannya untuk para mahasiswa. Jadi kenapa sih mengatur keuangan ini penting sekali untuk dilakukan? Nah, untuk sebelum itu kalian bisa membayangkan antara dua orang yang sama-sama pekerja keras, yang baru saja lulus. Dua orang yang sama-sama bekerja keras, anggaplah si A dan juga si B. Nah, si A ini mereka dua-duanya memiliki penghasilan yang besar dan juga mereka semuanya pekerja keras. Yang membedakan antara kedua si ini adalah si A ini adalah memiliki gaya hidup yang konsumtif, sedangkan si B memiliki gaya hidup yang sederhana dan memiliki perencanaan keuangan yang baik. Kalian bisa membayangkan beberapa tahun setelah itu. Nah, setelah 10 tahun kemudian, yang terjadi adalah si A dengan gaya hidup yang konsumtif, dia hidup di apartemen yang mewah, membeli barang-barang yang mewah, dan dia selalu menghabiskan uang bulanannya. Ketika di umur yang sudah semakin tua, mungkin nggak harus sampai tua banget, bisa kelihatan ketika si A ini sudah memiliki istri dan juga anak. Si A ini baru sadar bahwa tanggungan yang akan dikeluarkan itu semakin besar dan semakin tidak terkendali gitu. Makin sulit diatur. Padahal kalau si A ini bisa mengatur keuangannya, bisa spend beberapa tabungan secara rutin, itu akan menguntungkan si A ini ketika jangka panjang, ketika saat itu dibutuhkan. Jadi si A ini pada akhirnya itu menyesal dengan perbuatannya. Sedangkan yang kedua, si B, dia pandai mengatur keuangan dari sejak awal, dia berinvestasi. Seperti contohnya yang kita kenal itu metode pengaturan keuangan 50-30-20, yang misalkan yang 50%-nya itu untuk mengeluarkan keuangannya itu untuk mengeluarkan kebutuhan dasar, kemudian 30% untuk investasi, dan 20% buat membelikan keinginannya. Jadi selama 10 tahun si B ini investasi, tentu mengalami keuntungan dan ada juga jatuh bangunnya, tapi tetap ada tabungan yang di-spend gitu, ada tabungan yang di-spend, ada ini yang buat belanja sehari-hari, ada yang buat keinginan, dipisah semua, diprioritaskan. Jadi dalam menabung ini diutamakan itu bukan menyisihkan, tapi memprioritaskan apa yang mau kita beli. Jadi sudah di awal, diaturnya itu sudah di awal gitu. Nah, ketika si B melakukan perencanaan keuangan secara berkala, pada akhirnya ketika sudah menikah, sudah punya anak, memiliki tanggungan yang banyak, si B ini memiliki cadangan keuangan yang baik, memiliki dana darurat, memiliki investasi juga, uang yang besar dari hasil investasi, dan pada akhirnya si B ini memiliki rumah pribadi, memiliki mobil sendiri, dengan kehidupan yang sudah dia tahan karena dia mau bisa bersabar di masa mudanya, dia mengumpulkan, dia memilih gaya hidup yang sederhana dibandingkan konsumtif. Dia pada akhirnya gaya hidup yang sederhana dan selalu mengatur keuangannya. Pada akhirnya hidup si B ini menjadi teratur, memiliki perencanaan keuangan yang baik, dan hidup pun jadi lebih bebas. Gitu. Sedangkan si A ini masih dikontrakan, tidak memiliki rumah, dan pengaturan keuangannya pun kacau gitu. Nah, inilah pentingnya
bagi mahasiswa, bagi anak muda ya, terutama mahasiswa, untuk mengetahui sedini mungkin gitu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin belum mengetahui untuk perencanaan keuangan, ya bisa dimulai dari sekarang gitu. Ini adalah waktu yang tepat, ya sedini mungkin, semakin dini semakin baik gitu untuk mengatur, dalam mengetahui betapa pentingnya mengatur keuangan ini. Jadi itu, dan saya juga akan memberikan contoh kepada misalkan teman-teman nih, pasti saya yakin banget teman-teman pernah merasakan kejadian seperti ini. Misalkan ya teman-teman ini, misalkan kalian kuliah kan, kalian kuliah dan mungkin ada yang ngekos, ada yang dekat rumahnya, sehingga ya tetap ya sama-sama mengeluarkan pengeluaran gitu. Saya contohkan yang ngekos dulu, yang ngekos aja deh contohnya. Pasti kan mereka diberikan uang bulanan oleh kedua orang tuanya. Ada yang buat bayar kos, ada yang buat bayar listrik, ada yang buat bayar pulsa, ada buat makan, jelas gitu. Pasti kalian pernah merasakan dimana tiba-tiba uang itu habis dengan cepatnya, dengan tidak kita sadari gitu. Tidak kita sadari ternyata uang ini habis. Dan tanpa kita sadari, uang yang habis itu ternyata banyak dikeluarkan itu mengenai hal-hal yang remeh, mungkin seperti bayar parkir, seperti beli kopi doang gitu di pinggir jalan, ngopi dengan teman-teman di kafe yang sekali ngeluar 50.000 tapi sering gitu. Kemudian jajan-jajan yang nggak penting, bukan yang nggak penting ya, maksudnya lebih mengedepankan keinginan kita. Itu tanpa kita sadari, itulah yang membuat uang kita habis dengan begitu cepatnya. Dan padahal jika itu, dan apabila kita tidak menyadari betapa pentingnya mengatur keuangan itu, kita tidak sadar itu sebanyak itu yang kita keluarkan, kita bakal gitu terus, dan pengaturan keuangan kita itu tidak akan teratur. Dan kalau dikumpulkan itu bisa, misalkan dalam 5 tahun, kalau hasil-hasil yang remeh itu, yang kita keluarkan hanya untuk keinginan saja, jika dikumpulkan itu bisa menjadi uang yang sangat banyak, bisa membeli sesuatu yang sangat berharga. Nah makanya kalian sering kan seperti itu kan, saya pun pernah merasakannya. Tapi kalau kalian mengatur keuangan, apa yang dikeluarkan, apa yang sudah kalian keluarkan, dan pemasukannya berapa, itu kalian akan lebih teratur hidupnya gitu. Dan kalian jadi tahu nih, makin ke depannya apa sih yang harus kalian keluarkan. Karena kan ini mengenai prioritas kan. Lama-kelamaan kalian akan mendapatkan pola pengeluaran kalian, sehingga kalian bisa lebih mengatur keuangan dengan lebih baik lagi. Maka dari itu, itulah pentingnya keuangan. Kalian bisa menyisihkan dengan 50-30-20. Contohnya seperti itu. Yaitu 50% untuk kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu yang seperti apa? Misal teman-teman tadi yang ngekos kan, kalian tuh ngekos, pasti itu kebutuhan dasar yang pasti per bulan itu kalian keluarkan. Ngekos, bayar listrik, yang nggak bisa diganggu-gugat. Buat makan, biaya transportasi, itu kan pasti ya. Nah itu buat kebutuhan dasar 50%. Ya sebenarnya nggak harus reach 50% banget. Ya sesuai kebutuhan aja, tapi itu dipatokinnya kayak 50%. Kemudian 30% itu seperti kayak buat investasi. Ya buat investasi, reksadana, dan sebagainya. Mungkin kalau kita sebagai mahasiswa belum terlalu banyak kayak mendapatkan uang gitu. Mungkin lebih banyak dari kita ini belum menghasilkan, tapi dari orang tua mendapatkan uang bulanan. Tapi kita bisa kok kayak investasi, nggak terlalu banyak, hanya bisa mengeluarkan uang 100.000, 200.000 per bulan. Itu kita bisa memulai gitu untuk belajar berinvestasi. Nah itu, kemudian yang 20% buat keinginan kita mau nongkrong misalkan, atau kita mau buat jajan,
apapun yang kita inginkan untuk beli barang, nah itu dipisahkan 20%. Itu contoh aja sih. Jadi penting banget untuk mahasiswa itu bisa mengatur keuangannya sedini mungkin. Jadi segitu aja video dari saya. Jadi tujuan saya menjelaskan tadi itu adalah untuk menyadari betapa pentingnya mengatur keuangan supaya di masa tua nanti kita itu tidak menyesalinya apabila kita tidak mengetahui betapa pentingnya mengatur keuangan ini. Ya, terutama untuk mahasiswa ini, karena kan ya, kita sebagai mahasiswa setelah lulus kuliah nanti kan pastinya bekerja dan mendapatkan uang gitu. Maka dari itu untuk mengurangi yang memberikan awareness kita supaya tidak menyesal di hari tua. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.